Padang Panjang adalah kota kecil dengan 3 nama besarnya, Mesir Van Andalas karena Islamnya, Serambi Mekah, dan Bogor Van Sumatera karena hujannya. Padang Panjang juga kota kecil yang kaya akan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Hai, good morning guys. Nah, sekarang Dinda lagi ada di Serambi Milk nih, tempat wisata edukasi. Tepatnya wisata edukasi sapi perah nih guys. Duh, nggak sabar banget deh pengen lihat sapi-sapinya. Yuk, kita lihat sapi-sapinya. Halo Cu. Ya, halo. Siang. Siang. Nah guys, kali ini Dinda lagi sama Uncu nih, pengelola Serambi Milk. Iya. Nah, Cu, di sini kami mau nanya-nanya nih tentang Serambi Milk-nya gitu. Apa sih latar belakang dibuatnya Serambi Milk ini gitu loh? Oke, latar belakang ya. Iya. Kalau latar belakang Serambi Milk sebenarnya ini adalah meneruskan kegiatan yang telah dilakukan oleh almarhum kedua orang tua. Jadi meneruskan nih ceritanya. Kalau dulu lebih dikenal dengan di tempat ini lebih dikenal dengan Permata Ibu karena kelompok taninya Permata Ibu. Kalau di zaman Uncu bikin branding susunya itu adalah Serambi Milk. Karena Padang Panjang terkenal dengan peta Serambi Mekah ya. Iya. Hanya Uncu ambil merek susunya Serambi Milk. Ya kalau latar belakangnya sih Uncu lebih melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh kedua orang tua. Oh, berarti tinggal melanjutkan kerja prosesnya ya. Nah, kalau misalnya buat peternakannya sendiri nih, pasti kan ada pakan sapinya sama cara perawatan sapinya. Nah, itu gimana tuh? Sedangkan sapinya begitu banyak loh. Jadi kalau sapi mungkin tidak tahu ya, kalau makanan sapi itu yang paling utama itu kan rumput ya. Jadi wajib nih kalau sapi ini setiap hari 2 kali sehari makannya rumput. Kalau yang kedua, makanan sapi itu ada juga memberikan namanya konsentrat bunda ya. Konsentrat ini itu lebih dikenal kayak campuran dedak, ampas tahu, bungkil kelapa, bungkil jagung, mineral. Itu yang gunanya adalah untuk menambah nutrisi juga untuk sapi, untuk kualitas susu dan untuk memperbanyak produksinya juga gitu. Itu makanannya 2. Oh, jadi seperti itu aja cara perawatan sapi yang sebanyak ini dan sistem pemakanannya seperti itu aja gitu. Kalau itu kan tadi dari makanan. Kalau perawatan sapi, memang kalau sapi perah ini perawatannya kalau budidayanya harian itu banyak. Misalnya tiap pagi dan sore mereka ini harus mandi. Oh, dimandiin juga. Mandi juga gitu kan. Kalau tidak mandi tentu tidak bersih, susunya juga tidak higienis kan. Oh iya. 2 kali sehari mandi, 2 kali sehari diperah, 2 kali sehari diberi makan, nah gitu. Kayak gimana lazimnya? Iya. Peternakan ya? Iya, benar. Oh, jadi kalau misalnya seperti sapi-sapi perah ini pasti menghasilkan susu dong ya? Iya, benar. Terus bagaimana itu sistem pengelolaan susunya agar menjadi susu yang siap minum gitu, Cu? Pengolahan ya. Jadi kalau pengolahan kalau di sini Uncu lebih ke pasteurize, susu pasteurisasi, dipanaskan gitu. Tapi ada alatnya ya. Jadi ada alatnya, susu itu dipanaskan sampai derajat maksimalnya 80 derajat. Setelah itu baru nanti untuk memanen itu kasih gula dan ada perasannya juga. Karena Uncu tidak pakai pengawet di sini. Uncu ingin memberikan susu kepada konsumen atau kepada masyarakat adalah susu yang benar-benar segar, yang benar-benar bisa buat bikin stamina gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita ada yang bilang nih di sini nih ada sistem edukasinya, edukasi Serambi Milk. Itu apa loh Uncu latar belakang didirikannya gitu? Jadi kalau wisata lebih ke wisata edukasi ya. Jadi itu bikin wisata edukasi ini sudah mulai semenjak mungkin mulainya sekitar 2017. Jadi latar belakangnya kenapa Uncu bikin wisata edukasi, yang pertama itu adalah Uncu ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwasanya di Padang Panjang atau Sumatera Barat punya loh peternakan sapi perah, punya loh produksi susu yang bisa langsung dikonsumsi. Kalau yang kedua, tujuan Uncu bikin wisata edukasi ini adalah untuk membudidayakan kepada anak-anak kita budaya minum susu gitu. Jadi mudah-mudahan biar sehat mereka. Iya, biar lebih terawat ya anak-anaknya. Terus lagi kalau yang ketiga, latar belakangnya memang di 2017 itu para peternak kita yang ada di Kota Padang Panjang ini itu masih terkendala tentang pemasaran susu. Jadi dengan membuat wisata edukasi ini harapannya adalah teman-teman yang para peternak yang lain itu untuk market susunya itu bisa dibantu dengan kegiatan wisata edukasi kita gitu. Nah, gimana nih sistem cara pengembangan informasi kalau di sini nih ada wisata edukasi gitu? Oke. Kalau pengembangan informasi
Uncu memaksimalkan potensi yang ada. Uncu sekarang memaksimalkan media sosial. Nah, kan? iya. Daripada Uncu main-main HP tapi tidak ada manfaatnya gitu kan, sekarang Uncu berdayakan untuk memberikan informasi adanya wisata edukasi ini lewat Instagram, Facebook, pokoknya media sosial yang ada, WA gitu kan. Iya. Terus lagi Uncu bikin brosur juga yang bisa Uncu bagi-bagikan gitu, kalau ada yang datang Uncu bagikan brosurnya. Dan lagi kalau kegiatan kita di sini ada beberapa sih kalau untuk wisata edukasi ini yang kita lakukan aktivitas di sini. Berarti sistem pelaksanaan edukasi di sini lebih ke alamnya ya, lebih prakteknya lebih gitu ke ya. prakteknya. Jadi ini Dinda, jadi kalau di wisata edukasi kita itu kalau kegiatannya ada beberapa. Yang pertama nanti kita ada di ruangan tuh ya, di ruangan nanti kita main-main ke sana, itu ada ruangan di sana kita ngumpul dulu. Para peserta wisata edukasi ini akan untuk berikan informasi sedikit tentang dunia Sapipa dan persetujuan. Yang kedua kegiatan kita akan ke kandang. Kandang ada satu hal yang apa namanya yang berbeda dengan daerah-daerah lain atau peternak lain. Itu menyiapkan satu ekor sapi ini yang namanya ini si Sasa namanya. Itu yang ikut wisata edukasi boleh ikut memerah sapi. Oh, jadi langsung boleh berinteraksi dengan hewannya ya? Langsung. Yang selanjutnya kegiatan kita ketiga boleh anak-anak atau yang ikut wisata edukasi bermain dengan sapi, memberi makan anak sapi. Selanjutnya setelah itu kita pergi ke tempat pengolahan susu. Jadi anak-anak atau yang datang ke sini juga diberikan informasi bagaimana susu itu diolah, bagaimana susu itu di packingnya, dan setelah itu terakhir kegiatan kita adalah satu orang akan mendapatkan satu botol susu nanti. Wah, jadi reward dong ya bagi anak-anaknya, dapat susunya juga, dapat perahnya. Iya, karena kan dari kandang nih mereka sudah mulai lihat tuh, sudah coba merah. Akhirnya mereka coba sendiri susu yang hasil perahannya dia gitu ya. Iya. Nah, dan di dalam sistem edukasi ini ada banyak item gitu ya. Dari pemerahannya, pencetakannya, pengelolaannya, dan apalagi itu Pak? Ya kalau di kegiatan wisata edukasi kita cuman itu yang bisa kita berikan waktu sekarang ini. Jadi dari ada 5 item ya tadi yang kita laksanakan. Cuma nanti di ending kegiatan kita untuk promosi kita juga ya, kalau zaman sekarang foto-foto itu kan penting ya. Kalau foto-foto itu penting, nanti ya kita ada foto barengnya juga nanti untuk akan share di media sosial sebagai bahan promosi kita. Dan tadi kelihatannya di sana juga ada pondok baca Serambi Milk juga ya? Ya ada, jadi Uncu juga bikin pondok baca. Jadi di sana berisikan buku-buku. Yang pertama itu tentang dunia peternakan, pertanian, dan juga tentang kesehatan. Dan kalau untuk anak-anak sih ada beberapa buku yang yang buku-buku kartun itu ya untuk anak-anak. Tujuannya adalah ya memang untuk literasi juga gitu. Berarti tempat sistem edukasi di sini tempat wisata yang sangat mendidik ya, langsung gitu. Ya, benar. Jadi selama perkembangan tempat wisata edukasi gitu, apa aja sih yang udah diraih oleh Serambi Milk gitu, dan apa aja perkembangannya yang udah tercapai gitu? Kalau yang diraih Serambi Milk, kalau reward ya dari pemerintah, kita 2019 itu adalah juara nasional Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan namanya. Kita juara nasional, itu juara 1 tingkat nasional. Nah, kenapa kita bisa juara? Itu karena Uncu pertama adanya wisata edukasi, adanya anak-anak magang di sini. Jadi ada juga yang magang-magang di sini dari universitas, dari SMK. Selanjutnya apalagi ya kalau reward ya. Tapi sebenarnya reward yang paling Uncu rasakan itu adalah minat orang untuk datang ke sini sangat tinggi. Dari yang pokoknya rata-rata dari Sumatera Barat udah banyak ke sini. Yang dari luar daerah seperti daerah Riau sudah juga pernah ke sini. Pokoknya udah banyak yang datang ke sini untuk minta informasi tentang kegiatan Sapipra, tentang manfaat minum susu. Nah, jadi sistem edukasi di sini sudah sangat berkembang dan sangat maju ya. Sudah sangat berkembang. Cuman kalau dibilang maju sih, kita sih masih banyak ya program-program yang akan dilakukan di kedepannya. Cuman ya tetap sekarang masih ada proses-prosesnya juga. Nah, gimana nih Cu? Kan sekarang kita udah lihat-lihat nih yang di dalam kandangnya. Mau lihat-lihat keluarnya gimana gitu, kayak pengen mau lihat bagaimana sistem perannya. Jadi kita akan jalan-jalan nih di peternakan kita akan pergi ke tempat pengolahan susu, kita akan pergi ke tempat displaynya susu. Nanti Uncu akan ajak Dinda jalan-jalan ke sana. Ya udah, kita lanjut. Silakan.
Nah guys, tadi kan Dinda udah nanya-nanya nih sama Uncu tentang peternakan sapinya. Nah Uncu, sekarang Dinda mau pamit nih buat putar-putar dulu sini, boleh kali ya? Boleh silakan. Nanti putar-putar ke tempat pengolahan susu, ke tempat pemasaran susu. Silakan nanti dicek-cek, lihat gimana proses pengolahannya. Iya, pamit dulu ya Uncu. Iya, oke. Nah guys, sekarang Dinda udah nyampe nih di tempat pemasaran susu sapi perahnya di Serambi Milk. Yuk. Halo Kak. Kak mau nanya dong Kak nih ya. Ini nih kayak susu-susu ini ditaruh di sini gunanya apa sih Kak? Kalau yang di showcase ini untuk membekukan, soalnya kan daya tahan susu kan karena nggak pakai malam kan sebentar. Iya. Jadi diawetkan pakai dia supaya membeku, supaya daya tahannya lebih lama. Berarti durasi tahannya selama di freezer kayak Bisa gini 5 berapa? hari, Oh 5 hari. tapi kalau pakai pendingin mungkin cuma sebentar. Oh kalau kayak gini sebentar gitu ya. Dan buat harganya nih, beda rasa, beda harga atau gimana nih? Kalau untuk yang murni langsung dari sapi 10 liter 11.000 per liter. Kalau yang untuk literan rasa 18.000, untuk botol 10.000. Oh kalau buat botol 10.000 nih ya. Nah Kak, dari rasa-rasa ini mana nih yang enak? Kalau yang enak tergantung selera. Berarti buat coklat kayak gini 10.000 ya. Aku mau yang coklat kayak gini deh Kak, satu ya. Nah guys, ini susunya nih, susu dari Serambi Milk. Enak loh, apalagi harganya terjangkau 10.000 loh guys. Yaudah Kak, Dinda mau ke taman baca dulu. Makasih ya Kak. Ya. Nah, guys, sekarang aku lagi ada di pondok bacanya Serambi Milk nih. Di sini ada beberapa buku-buku wawasan tentang cara peternakan, cara pembiakan hewan, dan buku-buku baca buat anak-anak nih, guys. Wah, keren banget gak sih? Di sini kita bisa melihat hewan-hewan yang lucu, seperti sapi, kita bisa memerahnya, susu-susu yang segar, dan kita bisa berinteraksi langsung dengan sapi-sapinya guys. Nah, tidak lupa juga nih, kita ada di Taman Baca buat nambah wawasan kita. Tidak hanya itu, kita juga nggak boleh ketinggalan dong buat selfie-selfie buat instastory-nya.